Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru, nudia, diseru, dipanggil, yakni ada azan maksudnya, untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah Ta'ala. Maksudnya segeralah penuhi panggilan azan sholat Jumat itu. Wadharul bai'a, dan tinggalkan jual beli. Itu kalau berjual beli. Kalau ada aktivitas lain, kegiatan lain, segera tinggalkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ini dasar dari sholat Jumu'at itu. Nah, disebut Jumu'ah ya. Jumu'ah, bukan Jumat. Kalau harinya hari Jumat. Berasal dari kata al-jam'u, berkumpul. Ini karena tiap 7 hari sekali di hari Jumat ini kaum muslimin berkumpul di masjid-masjid besar, masjid jami'. Sehingga kalau di musola-musola itu bukan untuk tempat sholat Jumat. Walaupun ya kalau di satu kampung cuma adanya musola, ya di situ sebetulnya jadi masjid jami' juga andai digunakan sholat Jumat. Ini firman Allah dalam Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, sholat Jumat ini apa? Sebetulnya sholat 2 rakaat biasa, sholat 2 rakaat yang biasa. Syarat rukunnya seperti syarat rukun sholat yang lain. Tapi dia harus berjamaah dan dilaksanakan setelah 2 khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Sehingga kalau dilakukan di hari lain bukan sholat Jumat. Sholat Jumatnya diundur ke hari Sabtu saja, maka tidak sah. Ya. Ini sholat Jumat, ini sholat 2 rakaat di hari Jumat setelah zuhur, setelah khutbah 2 kali. Nah, apa syarat rukunnya? Ya, ini syarat-syaratnya ada 2. Pertama, syarat wajib. Ya, syarat wajibnya itu adalah pertama al-Islam. Jadi dia wajib bagi muslim. Non-muslim kada sah dia, kada diwajibkan untuk sholat Jumat. Tapi dia wajibnya muslim dulu. Harus masuk Islam. Baru bisa sah sholat Jumatnya, baru bisa terkena kewajiban untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua al-bulugh, baligh. Di sini sudah balik semua belum nih? Balik itu usia 15 tahun kalau laki-laki, atau dia sudah mimpi keluar sperma. Bukan mimpinya ya, tapi mimpi. Tapi kemudian dilihat bangun-bangun kok basah. Basahnya bukan ngompol kena air kencing, bukan, tapi ada ya cairan kental. Nah, itu tanda balik. Nanti cek masing-masing lah. Baunya bukan bau pesing ya. Kemudian yang ketiga wal aklu, berakal. Namun orang gila dia nggak kena kewajiban sholat Jumat ini, bebas dia. Orang kada berakal, gila. Ini syaratnya. Yang berikutnya itu adalah al-hurriyah, merdeka. Sehingga budak itu tidak wajib sholat Jumat. Sekarang nggak ada budak ya, nggak ada. Mungkin di negeri-negeri seperti Mauritania masih ada. Kemudian syarat berikutnya al-dzukurah, laki-laki yang kena kewajiban sholat Jumat ini. Sehingga perempuan nggak wajib.
Kalau perempuan ikut sholat Jumat boleh dia, tetapi dia statusnya nggak wajib dan nggak masuk hitungan. Dia nggak ikut sholat Jumat, nggak wajib lagi sholat zuhur. Syarat berikutnya al-iqamah, mukim. Jadi harus mukim. Kalau orang musafir dia tidak wajib sholat Jumat. Kecuali dia itu melakukan safarnya itu setelah sholat subuh. Ya, setelah fajar dia safar tetap terkena kewajiban sholat Jumat. Makanya di mazhab Syafi'i nggak boleh sebetulnya dia melakukan perjalanan jauh setelah fajar hari Jumat, kecuali dia bisa mendapatkan masjid untuk sholat Jumat di sana. Kemudian syarat berikutnya adamul marad, tidak sakit. Sehingga kalau sakit memang juga nggak wajib sholat Jumat. Termasuk nanti yang dapat keringanan itu adalah orang yang menjaga orang sakit. Ini orang sakit parah perlu dijaga, maka penjaga perawatnya itu juga tidak apa dapat keringanan tidak sholat Jumat. Ini syarat wajib. Kemudian syarat wajib ini terpenuhi itu baru menjadi sah ya sholat Jumat itu. Kalau pertama antuqama fi khittatil balad. Sholat Jumatnya itu dilaksanakan di dalam wilayah negeri. Maksudnya kalau ada kampung atau desa, di dalam desa itu yang ada bangunan-bangunan rumah penduduknya. Sehingga kalau di hutan, ya, di ladang nggak sah, walaupun banyak orang ngumpul di situ. Jadi harus di dalam kawasan kampung atau desa. Yang kedua, alla yasbiquha au yuqarinuha jum'atan fi buldatiha min ghairi hajah. Tidak didahului atau bersamaan dengan sholat Jumat di kampung tersebut tanpa adanya hajat. Sehingga tidak boleh misalnya di dalam satu desa itu ada dua tempat Jumatan. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Ini satu desa bersebelahan dua sholat Jumat. Kalau di mazhab Syafi'i sebetulnya nggak boleh. Itu masuk apa ta'addudul jumu'ah. Ada banyak Jumatan di satu tempat yang sebetulnya nggak perlu. Mestinya itu satu masjid yang luas sekali yang bisa menampung seluruh penduduk desa tersebut. Nah, mestinya begitu. Nah, di sini ada penjelasan min ghairi hajah, tanpa adanya hajat. Nah, kalau ada hajat, ada keperluan, misalnya masjidnya nggak cukup, atau misalnya ini ada permusuhan misalnya, atau dipisahkan oleh sungai yang nggak bisa lewat ke situ, maka nggak apa-apa, ya sah saja. Nah, kalau dalam mazhab selain Syafi'i tidak mensyaratkan harus satu Jumat saja. Jadi boleh ya, bersebelahan boleh. Jadi pertama dilakukan di dalam kampung, yang kedua mestinya satu saja. Kalau nggak ada keperluan. Yang ketiga khutbatani qabla sholat. Ada dua khutbah ya sebelum sholat. Sehingga kalau langsung sholat Jumat aja khotibnya nggak ada, terus nggak ada khutbah, maka nggak jadi sholat Jumat, nggak sah. Ya, kalau sholat zuhur ya sholat zuhur aja. Tetapi kalau sudah berkumpul mestinya wajib sholat Jumat. Seperti corona kemarin, ada yang berkumpul sudah nggak Jumatan, ini ya nggak pas. Ya mestinya kalau sudah ngumpul itu sholat Jumat wajib, berdosa kalau nggak sholat Jumat. Jadi mestinya ada yang khutbah, ya, khutbah Jumat, 2 kali khutbah. Nanti kita bahas ya, khutbah itu seperti apa. Ya, harapannya kalian nanti setelah paham ini bisa khutbah. Insya Allah siap kalau lah khutbah Jumat. Minimal tahu rukun syaratnya sehingga
Kalau di kampung ternyata khotibnya nggak ada, kalian harus bisa itu. Bisa. Sebentar aja khutbah Jumat itu. Kemudian syarat sahnya sholat Jumat itu dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi kalau sebelum masuk zuhur sudah sholat Jumat nggak sah itu. Kemudian syarat sahnya itu dilakukan secara berjamaah. Berapa jamaahnya itu? Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i itu dilakukan 40 orang. 40 orang yang merupakan ya min ahlil kamal yang bisa menyempurnakan tadi. Sehingga kalau ada anak belum balik itu enggak dihitung Jumatannya, tidak dihitung 40. Ya. Termasuk orang yang mukim tapi enggak menetap, enggak dihitung itu. Sehingga 40 itu yang memang balik, berakal, kemudian dia laki-laki, ya, dia mukim dan mustautin. Apa namanya mustautin itu menetap. Kalau orangnya pindah-pindah, tapi dia mukim, tapi kena tahun depan ke sana lagi, atau bulan depan ke sana lagi, dia nggak menetap, maka dia tidak terhitung dalam hitungan 40. Itu mazhab Syafi'i, ya, kaul muktamadnya begitu. Tetapi di mazhab Syafi'i juga ada yang bolehin yang lain ya. Ini masalah ikhtilaf. Tapi kalau bisa upayakan ini supaya nggak ada lagi perbedaan dalam ini sah atau tidaknya sholat Jumat yang kita lakukan. Jadi ini syarat wajibnya, ini syarat sahnya. Di buku kalian ada nanti. Terus apa sunnah-sunnahnya di dalam sholat Jumat itu? Pertama at-takbiru masyian. Bertakbir ketika berjalan ke tempat sholat itu bertakbir. Tapi ini ya kita apa namanya takbirnya nggak perlu terlalu overacting nanti ya. Bertakbir aja Allahu Akbar ya. Kemudian al-iktsar minad du'a was shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak berdoa di hari Jumat ini. Doakan orang tua kalian, doakan kaum muslimin, doakan diri kalian sendiri juga ya, termasuk juga guru-guru kalian. Banyak sholawat kepada Rasul. Ya, banyak sholawat yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi atau ala ali Muhammad, bisa seperti itu dibanyaki. Kemudian yang ketiga itu bebersih diri, berwangi-wangian. Jadi jangan sampai bau penguk. Mau Jumatan bau apa? Penguk itu bau nggak enak ya. Pakai wangi-wangian, minyak wangi ya. Tapi mandi dulu. Jangan bau ketiak nggak mandi 2 hari terus pakai minyak wangi, itu jadi baunya nggak karu-karuan, malah mengganggu jamaah yang lain. Kemudian mandi ya, al-ghuslu li hadiriha. Mandi diniatkan untuk menghadiri sholat Jumat. Ini hukumnya sunnah. Dan kesunahan ini terpenuhi walaupun mandinya itu pagi sekali ya. Misalnya mau subuh ya, atau setelah sholat subuh mandi, diniatkan aja ini mandi Jumat. Afdolnya itu sebelum berangkat mandinya ya, supaya betul-betul kita itu dalam kondisi paling bersih ketika ke masjid. Kemudian berikutnya qiraatul kahfi yaumaha wa lailatiha. Membaca surah Al-Kahfi pada malam harinya ya, pada hari dan malamnya. Yaumaha wa lailataha. Kemudian qiraatul jumu'ah fil ula wal munafiqun fis tsaniyah. Membaca surah Jumu'ah pada rakaat pertama dan surah Al-Munafikun pada rakaat kedua. Di dalam sholat Jumu'ah ini. Atau kalau tidak surah ini pakai Al-A'la dengan
Al-Ghasyiyah. Itu diantara sunnahnya. Baca yang lain nggak apa-apa juga sih. Berikutnya, yang haram dilakukan ini apa saat sholat Jumat itu? Yang haram adalah at-tasyaghul bil bai' wa ghairihi. Tasyagul itu bersibuk-sibuk atau melakukan aktivitas jual beli dan selain jual beli. Ini saya kata jual beli karena di dalam ayat yang disebut cuma wadarul bai', tinggalkan jual beli, sementara saya nyangkul di sawah atau saya sedang mengajar, kan nggak masuk, nggak begitu memahaminya. Semua hal yang membuat kita lalai dari sholat, ya, menghalangi kita dari sholat, tinggalkan. Siapa yang terkena ini? Ala man lazimat ba'da syuru' fil azan. Yang nggak boleh, yang haram ini adalah orang yang memang dia wajib untuk melakukan sholat Jumat, yang ada syarat wajib tadi. Bagi orang itu dia nggak boleh, haram dia melakukan aktivitas jual beli, ngajar, bertani dan sebagainya. Setelah apa? Setelah adanya azan, ya. Setelah azan dibacakan atau dikumandangkan, maka nggak boleh berjual beli. Karena yang masalah jual beli tadi itu tuh kayak rental misalnya tuh haram lah tuh. Ya, ketika orang sedang berkhutbah, sedang ininya malah berjual beli, ya nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali yang jualan pentol bibinian, dia kada wajib. Nang menukari babinian juga. Maka kada apa-apa. Tapi kalau yang jualan pentol ini lelakian, jual minyak wangi gak sama juga di halaman masjid misalnya. Orang sedang khutbah, dia malah jualan itu. Nggak boleh. Tapi kalau dia bawa pentol ya, bawa gerobak pentol saat Jumatan, kemudian dia letakkan gerobak pentolnya di samping masjid. Setelah orang selesai Jumatan, baru dia buka, ya, baru dia jualan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu waktu khutbah dan tadi setelah azan tadilah, setelah azan. Setelah selesai sholat bebas saja, mau jualan apakah? Asal jangan jualan yang haram ya, jualan narkoba, ya, nggak boleh begitu. Paham ya, insya Allah ya. Termasuk kalau anak kecil sebetulnya, ini belum balik, belum wajib sholat Jumat, artinya jualan nggak apa-apa. Tapi jangan di masjid juga jualannya, nanti ganggu jamaah. Di rumah hanya jualan, jagai toko. Ya. Seperti itu insya Allah.